Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya di channel YouTube saya. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengertian integritas. Nah, teman-teman yang menonton video kali ini, integritas itu apa sih? Nah, menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, integritas merupakan mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh, sehingga menunjukkan potensi dan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang. Integritas akademis adalah keadaan yang menunjukkan kesatuan dari beberapa aspek yang menunjukkan potensi dan kemampuan dalam ilmu pengetahuan. Nah, integritas akademik itu apa sih? Nah, integritas akademik sendiri merupakan bagian utama dari budaya dalam akademik itu sendiri. Dalam International Center for Academic Integrity atau disingkat ICAI, ICAI mendefinisikan bahwa integritas akademik adalah merupakan unsur penting dalam penyelenggaraan pendidikan nasional menurut Fishman pada tahun 2014. Lalu, menurut Supriyadi, pada tahun 2016, integritas akademik mencakup 6 aspek. Yang pertama, honesty atau kejujuran. Yang kedua, trust atau kepercayaan. Yang ketiga, fairness atau keadilan. Yang keempat, respect, menghargai. Nah, yang kelima, responsibility atau tanggung jawab. Nah, lalu yang terakhir atau yang keenam itu ada humble atau rendah hati. Nah, jadi seperti itu pengertian dari integritas itu sendiri. Kali ini saya akan menjelaskan terkait 4 aspek dalam integritas akademis apa saja. Ada kejujuran, ada kepercayaan, ada keadilan, dan tanggung jawab. Nah, yang pertama ada kejujuran. Kejujuran merupakan dasar yang utama di dalam ranah pengajaran, pembelajaran, serta penelitian dan pelayanan. Kejujuran juga merupakan prasyarat terhadap aspek lain seperti aspek-aspek yang tadi sudah disebutkan. Dan kejujuran juga seharusnya menjadi refleksi bagi semua kebijakan lembaga akademik untuk memberikan pesan yang jelas terkait tindakan-tindakan yang tidak jujur, misalnya plagiasi, pencurian data, kebohongan, dan lain-lain, merupakan tindakan yang tidak bisa diterima. Yang kedua yaitu kepercayaan. Kepercayaan akan tumbuh seiring berjalannya waktu dan pengalaman. Dengan kepercayaan memungkinkan kita untuk berbagi informasi, berkolaborasi, serta mengedarkan gagasan baru secara bebas tanpa harus takut untuk dicuri karya kita ataupun reputasi kita menurun dan lain-lain. Dan yang ketiga ada yaitu keadilan. Di dalam keadilan di mana ada tiga hal yaitu prediktabilitas, transparansi, dan kejelasan merupakan hal yang penting dan kunci dari keadilan itu sendiri. Sebagaimana dosen dan mahasiswa ataupun komunitas akademik itu sendiri bertanggung jawab dalam keadilan untuk bisa mengkomunikasikan di mana ketidakjujuran, mungkin juga mengkomunikasikan di mana tidak konsistennya dan lain-lain. Yang terakhir yaitu ada aspek tanggung jawab. Di aspek tanggung jawab terkait di mana para komunitas akademik ini bisa saling bertanggung jawab terhadap nilai-nilai integritas yang perlu diwujudkan di dalam komunitas akademik itu sendiri. Sekian dari saya dalam menjelaskan 4 aspek integritas akademik. Pandemi COVID-19 memiliki banyak pengaruh dalam segala aspek di Indonesia. Salah satunya ialah aspek pendidikan. Semenjak era pandemi COVID-19, mahasiswa di Indonesia mengalami penurunan karakteristik integritas pada akademisnya. Mahasiswa adalah generasi penerus bangsa, agen pembawa perubahan yang memiliki peranan penting untuk masa depan bangsa dan negara. Namun sayangnya, karakteristik
integritas akademis mereka mengalami penurunan. Contohnya ialah semakin terbuka lebarnya jalan untuk mahasiswa berbuat kecurangan atau berbuat tidak jujur dalam menjalankan kewajibannya. Seperti misalkan menyontek dalam ujian atau mengkopas tugas orang lain. Selain itu, ada juga mahasiswa yang memberikan tugasnya kepada orang lain dan meminta orang lain tersebut untuk mengerjakannya. Hal ini dikarenakan kurangnya rasa percaya diri dalam diri mahasiswa terkait kemampuan yang ia miliki. Selain itu, rasa tanggung jawab dalam diri mahasiswa pun juga berkurang. Contohnya ialah lalai dalam mengerjakan tugas, sehingga dalam pembuatan tugas tersebut, mahasiswa menjadi terlambat untuk mengirimkan tugasnya, atau bahkan tugas tersebut tidak dikumpulkan sama sekali. Hal ini juga bisa menyebabkan motivasi dalam diri mahasiswa terkait akademisnya mengalami penurunan. Tentunya hal tersebut sangatlah berdampak untuk masa depannya dan masa depan bangsa dan negara. Karena seperti yang telah disebutkan tadi, bahwa mahasiswa adalah agen perubahan dan generasi penerus bangsa. Yang akan aku bahas di sini adalah terkait dengan solusi. Kira-kira solusi seperti apa sih yang dibutuhkan untuk meningkatkan integritas? Yang pertama itu adalah meningkatkan rasa percaya diri akan kemampuan yang dimiliki. Nah, maksudnya itu kita harus yakin nih sama kemampuan kita. Kita nggak boleh pesimis, kita nggak boleh apapun. Kita harus yakin bahwa dengan kemampuan yang kita miliki, kita dapat mendapatkan hasil yang maksimal dan hasil yang bagus. Yang kedua itu adalah meningkatkan komitmen yang tinggi pada tanggung jawab yang dibebankan kepada kita. Misalnya, ketika kita diberikan tanggung jawab dalam pengerjaan tugas kelompok, dan tugas kelompok itu harus diselesaikan dengan cepat dan benar, maka yang wajib kita lakukan adalah menyelesaikannya, karena sebagai bentuk tanggung jawab kita terhadap kelompok, dan kita pun gak boleh nih meninggalkannya. Yang ketiga itu adalah percaya bahwa pencapaian yang diimpikan oleh kita itu bukanlah sesuatu hal yang mustahil. Kita harus yakin nih, kalau apapun itu mimpinya, kita harus yakin kita bisa mewujudkannya. Tapi kita nggak boleh hanya cuma dengan bermimpi saja. Kita harus melakukan usaha di belakangnya. Dengan cara apa? Dengan cara kita harus yakin nih sama kemampuan yang kita miliki. Kita harus yakin juga bahwa kita bisa mewujudkan mimpi itu. Yang keempat adalah mengutamakan proses daripada hasil. Mengutamakan proses daripada hasil, tentu saja kita senang dong ketika kita mendapatkan hasil yang bagus. Dan apa yang harus kita lakukan ketika mendapatkan hasil yang bagus? Tentu saja kita memberikan apresiasi dari hasil yang kita wujudkan tersebut. Nah, yang terpenting daripada hasil ini adalah prosesnya. Maksudnya apa? Dengan proses ini kita tahu nih kira-kira di mana sih letak yang evaluasi yang harus kita lakukan pada diri kita. Jadi kita tahu nih perkembangan setiap aspek yang ada dalam diri kita. Yang kelima adalah meningkatkan rasa keadilan pada diri sendiri dan kemampuan diri yang dimiliki. Hal ini diwujudkan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Contohnya itu adalah menyontek. Menyontek ini adalah bentuk ketidakadilan akan kemampuan diri. Karena apa? Dengan nyontek itu kita gak fokus nih sama diri sendiri, padahal sebenarnya kita yakin kita bisa. Nah, dari sini juga emang udah dilarang banget karena menyontek itu emang tidak boleh. Dan ada faktor lainnya juga, mengajar itu juga harus mengapresiasi bahwa kemampuan diri itu lebih penting dari segalanya, dan harus menanggapi dengan serius dan menjunjung tinggi prinsip integritas dengan baik.